Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ya ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sanuwasil darsana al-qiraah min Jami' Sahih Bukhari min ta'lifi Al-Imam Al-Bukhari Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Batisbal Bukhari Al-Jufi rahimahullah ta'ala fi tawratina fi hadha as-sanah fi syahri Ramadan. Wastimraruhu min tafsir surah Al-Imran. Yukhrijul hayya, itu ayat yang ke 27. Fadhal menyakra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ayat ini menunjukkan di antara maha kuasanya Allah. Apa di antaranya? Tuliju, ya Allah, engkau memasukkan al-laila malam fin nahar di siang. Habis malam datang siang. Otomatis Allah yang melakukannya, enggak ada yang lain. Yang semuanya yatlubu hasisa, mengejar dengan cepat. Pernah ada jeda? Malamnya habis, siangnya belum datang? Enggak ada, langsung. Maka ini juga makna hujah untuk mengalahkan pembangkangan orang kafir yang pernah dihadapi Nabi Ibrahim, yang ada di Al-Baqarah 258 atau 9. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, siapa Allah? Allah yang menghidupkan, mematikan. Dia jawab, saya juga bisa menghidupkan, mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Allah yang menerbitkan matahari di timur, menenggelamkan di barat. Sekarang terbitkan dari barat. Gimana jawaban si raja pembangkang? Enggak ada. Itulah apa yang jelaskan fabutalladzi kafar, dibikin tidak berkutik si orang kafir. Itu termasuk maha kuasanya Allah. Malam habis langsung datang siang. Allah membikin maha kuasanya seperti itu. Sing sering terlambat ki sapa? Malam habis siang datangnya enggak terlambat. Siapa sing sering terlambat? Saya nyawo. Masuk kelas nyawo terlambat. Sering nek ngono gitu. Sering enggak? Sering bolak-balik.
Bolak-balik apa sering? Sami mawon. Koncone bolak-balik, koncone sering kuwi apa? Telat. Nasbuk dan bahasa semisal. Itulah ujian yang ada pada manusia. Makanya itu supaya jadi pelajaran. Makanya ada hikmah pelajaran penting. Sopo sing sholat berjamaah selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Opo fadilai jamal sing kelingan. Pernah dibaca belum mal? Bahasa Ubay, waduh penyakitnya Ubay. Mar, kamu gak Ubay toh? Sebab saya semu marem aku malahnya. Apa mal? Mar. Dit. Dah. Sapa ki sing supen iki? Dit. Hah? Kelingan kok ngarang. Dijamin dari 2 kebebasan. Bebas dari penyakit nifak, bebas dari kesyirikan. Karena tanda orang munafik itu malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. 40 hari tidak telat takbiratul ihramnya imam itu kan bukan tanda malas tapi tanda semangat. Buktinya tidak ketinggalan dan juga bebas dari kesyirikan. Berarti dunia tidak jadi penghalang. Allah nomor 1. Termasuk syirik mahabbah, mencintai dunia, sholatnya malah terlambat. Nah, itu ada fadilahnya seperti itu. Maka kita bisa dicek kebaikannya lewat apa? Lewat sholat. Lenek pondok jerodo iso, lek mulai. Ki meh liburan mau enggak liburan? Sip, kamu enggak pulang tuh. Selasa mulai lek pondok saya ngaji pagi nanti kamu sing ngrungok nih. Ya Tazim? Nyawa gedek-gedek. Kira-kira nanti di rumah bisa nggak terapkan itu? 40 dino sholat jamaah gak ketinggalan takbiratul ihram imam. Apa 40 dino malah gaknya masjid blas? Sing ndi? Nah, diantara belajar itu untuk mengikis musuh Islam. Apa musuh Islam? Syirik, kemunafikan. Lewat sholat jadikan media. Apalagi nanti lebih lengkap lagi. Termasuk itu fadilah Jumatan. Di rumah berwudu sudah dengan sempurna. Keluar itu posisinya sholat. Makanya orang keluar rumah menuju masjid tangannya nggak boleh begini. Jenenge apa ngene iki? Tasbih. Sudah akan dibaca hadisnya? Wes, tasbih gak oleh. Kenapa? Sholat nggak ada penampilan model tangan begini. Penampilan begini boleh. Apa fungsinya? Menggambarkan orang Islam itu bersaudara seperti ini. Kokoh kan? Saling merajut. Atau bantal turu. Nah, gak apa-apa lah ini. Tapi budal yang masjid ngene gimana? Berangkat dari rumah itu sudah dianggap sholat, sementara tidak ada sholat prakteknya begini. Dan semua kegiatan ketika berangkat dari rumah itu sudah pada posisi siap sholat. Andaikan masjidnya di balik pintu, begitu keluar langsung siap Allahu Akbar. Itu dianggap seperti itu. Jadi gambarannya dalam bentuk pemahaman untuk mendapatkan fadilah sempurna orang berjamaah itu adalah ketika keluarnya sudah dianggap sholat, itu bisa dianggap masjidnya di balik pintu, begitu keluar langsung siap Allahu Akbar. Makanya yang paling bagus wudhu itu di mana? Tempat wudhu di rumahnya.
Yang paling bagus begitu. Bapaknya keluar itu sudah dianggap sholat. Makanya tidak boleh tangannya begini, berarti sudah siap sholat. Berbajunya sudah rapi. Apa enggak boleh wudu di tempat wudu di masjid? Siapa yang larang? Dilarang enggak? Enggak enak dilarang. Sama-sama boleh, ada yang berfadilah dan ada yang mubah. Kira-kira pengen sing berfadilah napa sing biasa-biasa mawon? Saya tak tekonan iki. Sing meh siap rapi sapa gitu. Coba Dit, Jamal. Ya Jamal. Gelem ditungakne mal. Kayamu rada malu-malu lho. Sing wayu apa biasa mal? Oh, milih sing ayu ora sing biasa. Gak sebatas perempuan aja ya. Pasar wakeh lah mal. Artinya ini untuk menggali fitrah. Sebatas dunia saja milih sing paling apik, masuk surga sing penting masuk surga. Apa himbauan Nabi SAW ketika masuk surga? Idza sa'alatal jannata fas'al Firdaus lho. Fa innaha a'la jannati wa awsatuha. Paling tinggi paling setengah. Target tertinggi sehingga ada motivasi ketika meninggikan cita-cita. Apa motivasi meninggikan cita-cita? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sebenarnya itu masih rendah sebenarnya cita-cita itu, tapi kata penyusun itu seolah sudah paling tinggi. Karena permasalahannya dia terbatasi oleh keterbatasan akal. Seolah langit itu pol, padahal secara dalil masih ada langit atasnya, lapis kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, cita-citanya gantungkan setinggi langit masih rendah kan ya? Kan masih ada langit berikutnya, berapa lapisnya? Sudah sampai di 7, ada Sidratul Muntaha, ada lautan, ada arsy Allah di atasnya lagi. Secara dalil kita akan diberitahu lebih luar biasa. Nah, kita diimbau ke sana. Maka itu upayakan mendapatkan yang paling bagus. Maka kalau sampai wudhunya di rumah, berangkat itu sudah dianggap sholat, maka berbajunya juga sudah di rumah. Pantas enggak berangkat ke masjid ternyata sik nyapu. Nyapu ngono gitu. Budalnya masjid. Nyapu. Ahli hisab. Tapi bukan penentu tanggal lah ya. Gak pantas. Gak layak. Sudah siap dari rumah. Berbaju juga sama. Budalnya masjid kopi aja miring. Kok kelambine cek numpang tok. Kok cek kerudungan sarung kaya goleki maling. Jangan, udah rapi. Diupayakan kerubutan selimut itu ketika tidur. Jangan sampai di luar kamar masih kerubutan selimut, kerubutan sarung. Keluar itu sudah rapi. Wah, cah pondok penampilannya kaya pos kampling, enggak pantas. Itu kan calon pembenah masyarakat. Membenahi masyarakat atau dikomentari masyarakat? Santri itu disiapkan membenahi masyarakat, bukan dikomentari. Jawab. Apa Mar? Membenahi bukan dikomentari lah. Apa Rafa? Oh, malah juga kamu. Membenahi atau dikomentari, Pak? Oh, membenahi. Apa Ki? Membenahi. Jangan sampai kita ada peluang dikomentari. Karena ada itu membenahi. Makanya bila dikomentari, iki budalnya masjid kok cek kerudungan selimut, iki jane tas joko kopos kampling kok gimana. Bukannya itu haram, tapi keluar itu sudah dianggap sholat.
Pantaskah orang tuh sholat sudah Allahu Akbar masih berbenah bajunya? Pantas enggak? Allahu Akbar, sareng kurang tangging, kok bebetan pas sholat. Pantas enggak? Allahu Akbar, selerekane orang diresek-resek nih. Oh dikira engko ana sing barang sing mibur malah dicekel ape ujul Mas. Aneh itu. Itu contoh fadilah. Contoh fadilah. Itu tadi maha kuasanya Allah. Yang itu sangat banyak sekali. Sekarang yang kita baca di sini apa bentuk maha kuasanya Allah, kita akui. Tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam pada siang. Wa tulijul nahar fil lail, engkau memasukkan malam pada siang. Yang itu semuanya ia telubu hasitha, mengejar dengan cepat, enggak ada yang terlambat. Apa resikonya? Maghrib wis teko, maghrib wis teko, kok maghrib wis teko ya. Penghabisan puasa sudah habis tapi maghrib rong teko, buka-buka enggak kira-kira? Maghribnya sudah apa? Siangnya sudah habis tapi maghribnya belum tiba. Jadi buka enggak? Wah, bareng teko-teko kadang luwe. Tapi apakah itu terjadi? Enggak mungkin. Habis siang mesti datang malam. Kita terbimbing ke situ. Makanya kita mengakui berarti kita maunya badal untuk membenahi diri kita supaya kita memiliki kondisi sebaik itu. Wa tukhrijul hayya, engkau mengeluarkan yang hidup minal mayyit dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita, engkau mengeluarkan yang mati minal hayyi dari yang hidup. Allah itu bisa mati dadi urip, urip dadi mati. Wa tarzuqu man tasya, dan kau memberikan rezeki kepada siapa yang kau kehendaki bighairi hisab, dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Apa tafsiran yang ada di dalam Sahih Bukhari? Yukhrijul hayya. Kalau ayatnya berbunyi tukhrijul hayya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yaitu an-nutfatu, sperma, tahruju ketika keluar mayitan dalam keadaan mati. Sehingga kita akan masuk rahim, nanti Allah akan bikin kehidupan, bercampurnya bahan dari suami, bahan dari istri, itu keluarnya sperma, itu mati itu. Wa yakhruju minha al-hayyu, yang akhirnya keluar darinya, dari yang mati, nanti kehidupan. Kemudian dari yang hidup keluar yang mati apa? Ya dari masa keluar sperma, itu kan mati, maksudnya kan hidup kan. Dari sperma yang mati nanti akan menjadi kehidupan. Itu diantara tafsirnya seperti itu. Walaupun sperma itu sendiri itu dikatakan mati, tetapi sebenarnya itu adalah hidup. Sekarang contohnya, benda yang masyarakat sepakat mati sehingga biasa dikenal dengan nama benda mati. Apa contohnya? Apa ton? Siapapun secara umum sama masyarakat itu paham ini benda mati. Apa contohnya? Apa? Oh, tuh HP-mu si urip ya. Mati itu akan ketika jamaah di silent kan atau dimatikan. Benda-benda lingkungan kita yang sudah dikenal mati apa? Bahasa masyarakat apa? Tembok wis, apa? Watu, apa? Sekarang kita ambil contoh watu. Rata-rata masyarakat sepakat enggak lek watu itu benda mati? Jawab. Rata-rata sepakat enggak lek watu itu benda mati? Jawab. Betulkah watu itu benda mati? Bisa bicara. Bisa bicara. Nanti di hari kiamat, mendekati kiamat, ketika perang Muslim dengan Yahudi, Yahudi sembunyi di balik batu, batu ngomong, "Hei Muslim, Yahudi sembunyi di balik saya, bunuh." Loh, ngomong batu. Padahal itu benda mati. Maka sperma dianggap itu. Manusia hidup keluar sperma, sperma mati. Sperma mati ada kehidupan, loh, hidup kan. Itu Allah yang bisa membikin semuanya.
menunjukkan maha kuasanya Allah. Berikutnya wal ibkar, itu di ayat yang ke-41. Fadhil. Qala rabbi ij'al li ayah qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Lafaz al-ibkar itu yang terakhir disebutkan. Apa makna ibkar yang ada di kitab? Arti ibkar adalah al-fajr, awal fajr, awal fajar. Wal asyiyu adalah mailus syamsi, condongnya matahari. Jejak gelincir itu masuk kategori al asyiyu, ada isya. Wa urahu ila antagrupa, saya punya gambaran dikatakan al asyiyu itu penghabisannya itu ketika matahari tenggelam. Berarti zikirlah ibkar, fajar mulai muncul sampai zuhur, wal asyi, matahari gelincir sampai maghrib. Tadi ada zikir pagi, ada zikir sore, dan itu termasuk wilayah awalnya. Sekarang kita baca bagaimana kelengkapan ayatnya. Qala, siapa yang berdoa di sini? Nabi Zakaria. Karena melihat keajaiban yang ada pada Maryam, diberi buah berseberangan musim. Waktu semisal musim dingin tidak ada kurma petik dari pohon, karena adanya itu di musim panas. Ramadan, Syawal, seputar itu masa panen, panas-panasnya kondisi. Ini masa dingin nggak ada. Masa dingin nggak ada. Tapi kok dapat hidangan kurma yang seperti itu? Ditanya dari mana? Ini dari Allah. Itulah maha kuasanya Allah. Dan itu bukan stok, karena itu petik dari pohon. Stok yang mana? Stok yang mana? Hanya berdoa, ya Allah, saya sudah tua, saya butuh pewaris. Siapa pelanjutnya? Sementara istri pun juga sama tua, bahkan tidak berpotensi punya anak, gak punya benih. Apa bahasa Jawa nih? Gabuk, bahasa Indonesia nih mandul. Tapi saya butuh anak. Allah memberikan, iya bisa. Dan bagaimana bisa? Ya Allah itu maha kuasa. Maka minta ayat. Qala, ya Allah, ya berdoa begitu. Rabbi ij'ali, jadikan untuk ayatan tanda. Qala, Allah memberikan jawaban. Ayat itu tandanya kalau kamu akan punya anak, istrimu hamil. Allah tukalliman nasa, bahwa kamu tidak bisa bicara dengan manusia salah satu ayam, selama 3 hari. Bukan karena radang tenggorokan suara nentek, normal saja, pantasnya bisa. Tapi kok enggak bisa? Ini memang ayat, selama 3 hari. Illa ramza, kecuali hanya isyarat. Itu tandanya. Makanya sekarang sibukkan buat korobaka, untuk kamu berzikir kepada Rabbmu, kasiran diperbanyak. Wasabih, mereka juga tasbihnya. Kapan? Bil asyi, sejak matahari gelincir sampai tenggelam, wali buka, dan juga sejak dari awal pagi. Selesai beberapa pertemuan kita mengkaji, menukil beberapa potongan kalimat yang tertafsirkan, yang kita baca lengkap dengan ayatnya. Sekarang kita masuk kepada babun minhu ayatum muhkamat. Baca dulu ayat yang ke-7. Natafadhal. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab
وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Wa dialah Allah alladzi zat yang anzala menurunkan alaika kepada kamu alkitaba kitab Al-Qur'an ini diturunkan. Tidak seperti pemahamannya Mu'tazilah atau Jahmiyah yang rekayasa nama dan sifat Allah dianggap Allah tidak bicara. Makanya Quran kata mereka apa? Makhluk. Kenapa? Allah nggak boleh bicara, tapi Allah itu mencipta. Kalau mencipta makhluk diberi kemampuan bicara, suruh bicara, itu katanya Quran. Sehingga itulah alasan mereka Quran katanya makhluk, itu akidah kekafiran. Yang hak adalah Allah bicara sesuai keagungannya, didengar, ditulis, dibukukan, dikitabkan. Allah menyebut dengan nama kitab. Minhu diantara ayat-ayatnya, minhu dari kitab, ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa kemarin makna muhkamat? Itu lafadznya, itu maknanya siapapun menyimpulkan sama. Siapapun menyimpulkan sama, sehingga tidak ada khilaf. Langit sama kesimpulannya, bumi sama kesimpulannya, manusia sama kesimpulannya. Itu lafadznya, itu maknanya. Itu menjadi hunna, dia itu umul kitab induk. Termasuk makna muhkamat, ayatnya gamblang, gamblangnya halal, gamblangnya haram. Sehingga menjadi ijma'. Haramnya babi, gamblang. Halalnya kambing, gamblang. Perkara yang di tengah-tengah itu namanya mutasyabih, itu mirip-mirip. Wa ukharu, dan yang lain yang mutasyabihat, yang mirip-mirip. Yaitu ayat yang ada maknanya luas sehingga dipahami siapapun seolah cocok. Gaya A cocok, gaya B cocok, gaya C cocok. Itu namanya mutasyabih. Di bidang tertentu, mutasyabih khusus atau nisbi. Tadi makna muhkamat juga yang khusus, karena arti muhkamat ada yang umum, ada yang khusus. Mutasyabih itu ada yang umum, khusus, dan juga ada yang nisbi, dan ada yang hakiki. Pembahasannya itu luas. Sekarang yang bersifat khusus, mutasyabih khusus. Apa mutasyabih khusus? Mirip-mirip, serupa, cocok dengan pemahaman siapapun, bisa dibawa kemana-mana. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun orang yang di hatinya ada penyakit nyimpang. Siapa penyakit nyimpang? Yahudi, Nasara, musyrik, munafik, murtab, fasik, iblis, dan sebagainya. Itu memiliki hati yang nyimpang. Wayat tabiuna, maka mereka lebih suka mengikuti ma tasyabah minhu, apa yang mutasyabih. Kenapa? Dijadikan senjata. Ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih, untuk menimbulkan fitnah dan mereka cari takwilnya. Programnya fitnah, kerjanya membuat takwil, sehingga nanti maknanya menjadi kabur. Fitnah yang ditimbulkan oleh kelompok Khawarij atau kelompok takfiri. Nah, ini butuh untuk diambil contoh ini. Apa gue? Din, kamu bisa menjawab toh, Din? Fitnah yang dibikin oleh kelompok takfiri atau kelompok Khawarij. Ujung-ujungnya dia saja yang benar, selain dia kafir, maka namanya kelompok takfiri. Dikatakan Khawarij karena
keluar dari grup Ali dikatakan kafir. Contoh kasusnya apa? Ayatnya jadi landasan, tetapi yang mutasabi supaya direkayasa sehingga nanti menimbulkan fitnah, maka ditakwil mengikuti hawa nafsu. Contoh kasusnya apa? Cepat jawaban. Ayo siap jawab kalau kamu ndak. Itu harapan saya. Yang kamu nanti dakwah itu di masyarakat itu banyak subhat ngono yang enggak usah jawab, mau dakwah terus piye? Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Apa yang di otak-atik? Terus yang di otak-atik apa nih? Tabir ana, ni. Siapa yang dimaksud ni itu? Yang dimaksud dia siapa? Dia sendiri. Bila kamu cinta Allah, ikuti saya. Saya siapa? Saya Mbah Yai. Kamu ternyata itu akhwat kabeh. Bila kamu cinta Allah, ikuti saya. A, nanti malam jumpai saya. B, kamu lusanya. D, kamu lusanya. Ujung-ujungnya apa? Program cuci rahim. Kamu kan pengen anakmu barokah, maka ada program cuci rahim. B, gimana cara nyuci rahim? Ya pakai obatnya Mbah Yai. Pakai obatnya Mbah Yai. Obatnya Mbah Yai dimasukkan ke rahim dia, bersih nanti. Ujung-ujungnya itu dizinai. Makanya itu ada santri ditanya, "Dok, gimana hukumnya zina?" "Haram Mbah Yai." Lek zina itu perintah Allah, kaget enggak? Kok zina perintah Allah? Loh, ada. Mana Mbah Yai? Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'un. Bila kamu cinta, ikuti saya. Apa kemauan saya? Loh, saya diperintah, terserah saya kan. Saya punya hak, ikuti saya. Terserah kan apa? Termasuk program cuci rahim. Ini contoh, tapi itu pelecehan, bukan kasus takfiri ya. Sekarang yang kasusnya kasus takfiri. Gak apa-apa, itu juga contoh yang mutasabih juga itu. Malah kamu yang contoh takfiri malah. Sama itu contoh mutasabih. Sekarang contoh kedua. Marcel mau jawab. Amal lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Lo ahli berhukumnya kok enggak pakai hukum Allah, Muawiyah enggak pakai hukum Allah, kok mencari penengah, bertahkim kepada dia, nah, kafir. Yang lain sehari-hari tidak boleh dosa, makanya mereka itu super semangat karena sholat tidak boleh dosa. Apa ayatnya? Alladzina amanu walam yalbisu imanu bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Iman yang enggak dicampur dengan zalim, aman, dapat petunjuk, makanya tidak boleh dosa. Satu dosa neraka selamanya. Kenapa yang tidak dosa kok dia saja? Karena dia itu mengklaim kami ada al-jamaah. Itu firqatun najiyah, makanya masuklah kepada kelompok kami. Karena punya prinsip itu, bila tidak maka akan neraka selamanya. Itu contoh ayat yang mutasabih bisa dibawa kemana-mana, sehingga diklaim kelompok tertentu untuk mengkafirkan yang lain-lain. Itu namanya mereka berpegang teguh pada ayat yang mutasabih, programnya menimbulkan fitnah, caranya merekayasa tafsir, merekayasa
takwil. Itu contoh-contoh sudah kita sebutkan. Banyak di masyarakat yang seperti itu. Lalu bagaimana menyanggahnya? Ini jadi garapan menghadapi orang yang mutasabihin. Makanya kalau tidak dihadapi dengan ayat yang muhkamat tidak bisa. Bagaimana cara menghadapinya? Harus dibawa kepada yang muhkamat. Sehingga nanti yang mutasabih jadi muhkamat kabeh. Makanya ada sistem tafsir. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal enggak ada yang tahu takwil tafsir yang benar kecuali hanya Allah. Maka di sana ada kesimpulan sistem tafsir yang mutasabih ketika dibawa kepada sistem tafsir akan menjadi muhkamat yang maknanya gamblang. Makanya pelakunya harus orang yang mendalam, warrasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya. Yaquluna, mereka mengatakan aman nabi, kami iman dengannya, kullun min indi rabbina, semuanya datang dari Allah, wa ma yadzakkaru, enggak ada yang bisa ngambil pelajaran illa ulul albab, kecuali orang yang punya kecerdasan akal. Makanya ada ayat ketika belum jelas Allah jelaskan dengan ayat yang lain. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, ketahuilah wali Allah tidak takut, wali Allah tidak susah. Siapa wali Allah? Bila hanya itu saja itu masih mutasabih, karena masing-masing akan punya pendapat siapa itu wali. Makanya Allah akan memperincikan sendiri siapa namanya wali. Apa ayat berikutnya? Alladzi na'amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman mereka takwa. Itu yang depan mutasabih, yang belakang itu yang membuat muhkamat. Yang depan masih kabur, wali itu umum, yang belakang menjadi pengkhusus, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa iman takwa itu wali Allah. Siapa? Lembu. Yang penting dua karakter punya itu namanya wali Allah, semuanya memiliki kesempatan. Itu contoh dibawa kepada yang muhkamat sehingga menjadi muhkamat kabeh, jadi petunjuk. Tapi orang yang di hatinya ada penyakit nggak mau membawa ke situ. Mau membawa ke situ. Makanya praktek nyata semisal alladzina amanu walam yalbisu imanu bizulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun, itu kisahnya Abu Bakar ketika membaca ayat itu. Orang imannya enggak dicampur dengan dolim. Mata punya dolim enggak? Apa dolimnya mata? Memandang yang bukan haknya. Istirahat, duduk di serambi, enak wong liwat, ya Allah. Tuwae cek kita ayu bae kondisi nome koyo ngopo li. Dosa enggak ngono gini? Kan kedoliman mata kan. Banyak enggak itu terjadi? Bila semata zalim punya makna itu yang dimaksud oleh ayat, siapa yang enggak zalim? Makanya Abu Bakar mengatakan ayyuna lam yadlim nafsah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Akhirnya gundah mereka. Gimana kita bisa selamat? Ketika sampai pada Nabi SAW, hal itu diadukan, maka dengan gampang beliau mengatakan, lo gak ngono maknane. Apa kamu nggak ingat apa yang dipesankan Luqman kepada anaknya? Apa pesan Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, kamu jangan syirik ya. Kenapa? Itu zalim yang besar. Makanya kalau kedzaliman itu syirik, Allah nggak mengampuni. Tapi kalau bukan syirik, berada pada masyiah Allah. Ini juga sudah Allah jelaskan. Mana ayatnya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak berkenan mengampuni bila orang melakukan kesyirikan. Itu namanya orang yang imannya bercampur dengan dolim. Gak diampuni, gak aman dia. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan berkenan mengampuni selain syirik buat yang dikendaki. Andaikan nanti dihukum tapi nggak sampai kekal di neraka. Andaikan menggunakan bahasa
khalidina itu punya makna tinggal yang lama. Karena menggabungkan dari beberapa ayat. Itu tadi tentang minhu ayatun muhkamat. Wa qala mujawid, muhkamat contohnya adanya al halal, halalnya kambing. Wal haram, haramnya babi. Wa ukhra dan yang lain itu mutasyabih yang mirip-mirip. Apa yang mirip-mirip? Koyok halal ya koyok haram. Apa contohnya sing mirip-mirip? Bekecot. Itu mirip-mirip yang mana? Cara mengolahnya itu menggunakan sistem walang, tetapi dia tidak termasuk walang. Bekecot masuk alamnya walang bukan? Bekecot masuk alamnya walang enggak? Tidak. Walang itu bangkai ke apa? Bangkai apa? Bangkai walang. Kalau bukan masuk wilayahnya walang berarti namanya binatang harus disembelih. Kenyataannya ngolah bekecot sembelih enggak? Sopo punya pengalaman ngolah bekecot? Ayo. Coba. Piye carane ngolah? Wes jawaban Din. Tak boleh ora? Nyapa ora tak boleh? Sejak dulu kamu punya anggapan bekecot itu punya walang bukan? Tapi nyapa ora tak boleh? Oh, kamu nyalai kan? Yang pernah saya dengar ada beberapa cara. Pertama, godoknya banyak pawanas. Bila sudah cemplung nih, urip-uripan. Ketika sudah pating telolor keluar gitu ya, keluar dari tempatnya cangkangnya. Arek njipui wae, arek dipotong, atau dikum banyu asin ya, telolor keluar semuanya kasinan. Gak dibeleh. Lek kuwi walang gak dibeleh gak apa-apa, tapi duduk walang. Kudune dibeleh tapi gak dibeleh. Lek kono bekecot iki halal apa haram? Ayo piye? Mirip-mirip. Apa di sini keterangannya? Yusadiqu ba'du membenarkan pada sebagian yang lain. Agak mirip ini, agak mirip ini, sehingga nggak ada kejelasan. Halal gamblang, haram gamblang. Yang ini membenarkan sepertinya ikut ini, membenarkan sebenarnya ikut-ikutan namanya mutasyabih, sehingga bisa dibawa kemana-mana. Yang selamat bagaimana? Tinggalkan yang ragu-ragu. Tinggalkan yang ragu-ragu. Itu nanti dia akan mendapatkan keselamatan. Gambar seperti itu. Kayaknya kita dibatasi waktu, kelanjutannya seolah bisa kita lanjutkan di waktunya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.